Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan lawasan semua. Selamat pagi pecinta batik dari Sekar Jagad, Paguyuban Sekar Jagad Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam sesi yang kedua, Batik Daur Hidup versi atau gaya Surakarta. Kita sudah bersama narasumber kita, Bunda Gusti Anglingkusumo. Lebih lengkapnya saya harus baca karena saya takut salah, yakni Kanjeng Gusti Raden Ayu Adipati Mangku Alam Al-Haj. Sugeng enjing Bu Angling. Sugeng enjing. Jadi kita berjumpa kembali Nyu. Iya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Setelah... Jadi pagi ini seperti gaya Yogyakarta, kita akan membahas batik-batik yang akan dikenakan pada ritual sejak dalam kandungan, pada ritual 7 bulanan hingga nanti saatnya kematian tiba. Tetapi kita akan bagi menjadi beberapa sesi, dan pagi ini kita akan menyimak penjelasan dari Bunda Gusti Anglingkusumo, yakni masih pada sesi 7 bulanan, kemudian kelahiran, kemudian tedak sinten, tetesan, tarapan, hingga supitan. Leres? Betul. Begitu ya, Angling ya. Ya. Baik. Sebelum kita akan menyimak semua paparan atau presentasi dari Bunda Gusti Anglingkusumo, kita akan menyimak dulu lagu batik dari Sekar Jagad. Hasil karya cantikmu melukis ciptaan alami, kurnia yang maha kuasa, maha karya para leluhur. Sejak zaman bahari melukis ceplok jejak ukel, pusaka batik lereng truntung, cipta luhur tiada bandingnya. Lestarikan budaya bangsa, pusaka budaya dunia. Jayalah budaya mutiara negeriku, puncak-puncak budaya negeri, pupuk budaya Nusantara, berkembang lestari karya batik abadi. Baik, kita kembali lagi. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana batik-batik dalam daur kehidupan manusia versi Surakarta. Ibu Bunda Gusti Anglingkusumo akan memaparkannya lengkap beserta foto maupun ada raganya sekaligus. Ngaten nggih, Iya, Bu Angling. Monggo. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bunda Gusti Anglingkusumo. Kawan-kawan semuanya bisa menyimaknya dan bisa menyaksikannya di kanal YouTube Sekar Jagad maupun kanal YouTube Lawasan Batik. Monggo. Terima kasih Mbak Elo. Salam sehat. Dan kali ini saya ingin berbagi mengenai kain-kain yang dipakai di kawasan Surakarta yang pada saat ini tentunya berbeda dengan dahulu. Jadi sebetulnya yang akan saya tampilkan hanya kain-kain yang jarang jarang
perlihatkan gitu. Tetapi meskipun ada dari Keraton Surakarta, dari Mangkunegaran maupun dari masyarakat umum, pada intinya adalah bahwa penggunaan kain batik itu di dalam daur hidup di dalam masyarakat umum, tentu yang ingin saya sampaikan adalah poin-poinnya, di mana batik-batik itu motifnya adalah yang mempunyai makna, dan makna itu bukan makna biasa, tetapi yang terjadi secara turun-temurun di dalam kehidupan manusia Jawa, baik yang di dalam keraton maupun yang di masyarakat. Baik. Pada intinya adalah motif yang mempunyai harapan, harapan dan doa-doa yang baik, ya, baik itu mulai dari kandungan maupun sampai akhir hayat, itu semua mempunyai makna dan doa baik bagi yang masih berada di dalam kandungan maupun bagi yang sudah wafat kelak. Jadi semua itu kita yang berada di dunia ini membuat dan mengisi kehidupan itu dengan sesuatu yang apa ya, yang ritual mengambil makna baik, iya, pelajaran baik, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Ya. Baik. Jadi kawan lawasan dan teman-teman pecinta batik dari Sekar Jagad sekalian, makna yang paling penting kita simak dari batik daur kehidupan adalah bahwa batik-batik itu diproduksi atau dibuat bukan tanpa makna. Ya. Jadi memang lebih kepada maknanya, walaupun nanti kawan-kawan semuanya akan melihat bagaimana keindahan batik-batik yang dikenakan pada ritual tersebut. Jadi selain keindahan, tetapi yang tidak kalah penting adalah maknanya. Maka kemudian kita akan simak apa makna dari kain-kain tersebut dan bagaimana cara menggunakannya, karena ternyata semuanya ada aturannya. Betul. Ya, ya. Jadi semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kawan-kawan semuanya apabila akan melakukan ritual ini di rumah masing-masing pada keluarga masing-masing. Apakah harus dari Surakarta atau harus asli Jawa? Nanti kita akan jawab. Iya. Baik. Jadi kita akan langsung mulai saja, Bu Angling. Iya. Nanti monggo saya akan mengikuti bagaimana Bu Angling akan menjelaskan ini. Apakah kita akan mulai dengan kainnya ataukah akan satu-satu secara spesifik makna filosofinya dulu, atau foto-foto zaman dulu, atau foto-foto yang bisa menjadi acuan kawan-kawan semua apabila melakukan ritual ini? Monggo. Ya. Pertama-tama adalah tadi saya sudah katakan semua yang bermakna baik, dan yang kedua adalah bagaimana setiap keluarga, setiap trah maupun di keraton, baik di Solo maupun di Jogja, itu intinya sama, tetapi di dalam di dalam prakteknya, artinya di dalam perjalanannya itu berbeda karena memang berbeda versi ya. Ya. Dan kemudian setiap keluarga ada yang turun-temurun memakai kain itu, jadi disimpan, setelah dipakai disimpan. Tetapi ada juga yang keluarga setiap keluarga membuat sendiri. Ya, kalau zaman dulu begitu. Sehingga di dalam kain itu ada
apa namanya, Inisial nama. Purnam katanya. Ya, Nggih, ada yang kalau yang memang apa namanya sangat peduli, itu membuat batiknya sendiri, memesan sendiri, kemudian dengan inisial dari misalnya dari keluarga, semisal kain kopohan ya, itu sebelumnya dibuat dengan kidung-kidung, dan terus ada nama dari calon bapak dan calon ibu di situ. Oh, Ya, jadi sangat spesial, Ya, custom ya Bu. ya, Baik, betul. Baik, Tetapi kalau yang umum biasanya tidak ada namanya, baik. tidak ada namanya, dan itu bisa diperjualbelikan ataupun dipakai oleh siapa saja. Baik. Ada juga yang itu tadi dibuat custom atau dibuat turun temurun, misalnya dari keluarga Karto Hadikusumo misalnya ya, itu dari terah Karto Hadikusumo itu ya pakai itu terus menerus begitu. Baik, baik. Apakah ini bisa diadaptasi oleh kalangan keluarga biasa, Nun Sewu? Karena bisa, kan bisa. Baik. Ya itu tadi custom ya, sehingga memang ada orang-orang yang memang sangat peduli, ada orang-orang yang tidak ya abai saja, hanya pokoknya nanti minta eyang ya, minta anu atau yang memang ingin bikin sendiri itu tadi. Baik. Apakah bisa kita perlihatkan kainnya? Bisa, silakan. Baik. Ya. Jadi kawan-kawan semua, kita akan melihat bagaimana kain tempo dulu yang kemudian diproduksi secara custom itu ditandai dengan ada nama spesial atau ada doa spesial yang kemudian itu menjadikan tidak dikenakan oleh secara umum katanya bunyi. Tetapi juga bisa kalau misalnya mau menggunakan kain-kain yang sifatnya umum dan sifatnya tidak harus spesial seperti itu, tetapi sekarang kita akan sampaikan yang seperti disampaikan Bu Angling Kusumo tadi seperti apa. Monggo teman-teman bisa lihat pada tayangan video atau slide berikut. Ini latar belakangnya juga sudah. Ya. Nah ini adalah parang hardo. Parang hardo ini jadi biasanya kalau untuk kopohan atau alas ya, kalau bahasa Jawanya lemek, alas untuk melahirkan. Ketika akan melahirkan, seorang ibu itu diberi alas dulu sehingga apa namanya menjadi ciri khas ketika air ketuban pertama tumpah. Itu adalah di kain kopohan ini. Oh, ngaten. Jadi ini mendampingi proses kelahiran jadi Bu Angling. Oh, baik. Maka itu kan disebut kakang kawah. Kawah itu adalah air ketuban tadi ya. Jadi yang lahir lebih dulu disebut kakang ya, kakak. Itu di sini kebetulan memakai parang hardo. Tetapi ada juga keluarga yang membuat pada umumnya adalah kalau di keraton jenis-jenis kawung atau jenis-jenis sido ya, sido mukti, sido asih itu menjadi latar belakang. Tetapi kidungnya itu juga ini kebetulan memakai kidung Rumokso Wengi dari Sunan Kalijaga. Jadi kawan-kawan semuanya, kidungnya itu adalah huruf Jawa Hono Coroko yang ada di tepi kanan dan tepi kiri ya Bu ya? Iya. Apa Bu Angling makna dari kidung atau huruf Jawa yang ditulis pada tepi kanan dan kiri? Ciptaan Sunan Kalijaga dan itu berisi adalah tulak bala ya. Oh, penolak bala. Iya. Baik. Kemudian kenapa kanan dan kiri itu berbeda? Ya menurut pesannya kan berbeda. Kidung itu juga kadang ada yang diambil satu pupuh saja, ada yang diambil kalau panjang yaitu dibagi dua. Tapi ada juga yang dia ambil hanya satu untuk apa namanya untuk tolak balanya. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah pesan-pesan dari keluarga tersebut. Misalnya dari
apa ya, dari terahnya. terahnya. Iya. Nggih, nggih. Baik, baik. Wah, menarik sekali kawan lawasan. Jadi itu tadi baru satu lembar kain batik yang disediakan atau yang dipersiapkan pada ritual kelahiran. Jadi ada materi batik, selembar batik dengan motif parang yang kedua ujungnya itu ada doanya. Doa yang diadaptasi dari Sunan Kalijaga. Iya, Leresnya, apakah mungkin bisa ketika dijembreng kelihatan kanan dan kirinya? Bu Sutra, non sewu, mungkin bisa dibantu. Nah, nih kalau dalam keadaan dijembreng atau dibentangkan secara full, kawan-kawan akan melihat di sebelah kanan mungkin Bu Sutra bisa geser, dan sebelah kirinya baru, nah. Di ujung satunya lagi juga ada. Baik, baik. Jadi semoga ini bisa kemudian menambah wawasan kita. Kameranya mungkin bisa agak masuk lagi aja, Mas. Bisa menambah wawasan kita. Ini adalah batik yang dikenakan pada ritual kelahiran gaya Surakarta. Dan sesudah itu dicuci, bisa untuk menggendong ari-ari. Oh, Untuk dibawa ke tempat pertama bisa dipendam di dalam tanah ya. baik. Tapi yang kedua juga bisa dilarung. Dilarung tuh dihanyutkan Di dalam laut, ke laut. ke laut atau Baik. ke sungai. Baik, Ya. baik. Jadi ini adalah batik yang pertama pada ritual kelahiran. Kita akan melihat batik yang kedua. Batik kedua ini juga masih dalam ritual kelahiran. Iya. Jadi di dalam kain kopohan tadi itu tidak hanya satu macam ya. Orang boleh memilih mau pakai ini seperti Motifnya. bunga, motif yang Nama motifnya Sri apa Bu Widodo. Angling? Oke, Ya. menika nama motifnya Sri Ya. Widodo, mengandung makna apa itu Bu Angling? ya kemuliaan ya, Baik, keindahan dan juga doa tadi baik, untuk kehidupan sang bayi. baik. Nah, selain itu juga bisa memakai yang sido asih, sido yang lain ya, Baik. sido mukti dan sebagainya. Baik, kita akan simak materi untuk batik yang ketiga. Nah, ini batik yang ketiga. Nama batik, nama motifnya menapa Bu Angling? Ini adalah Sri Kawuryan. Ini adalah Sri Kawuryan. Ya, ceplok Sri Kawuryan. Ceplok Sri Kawuryan gaya Surakarta, khas dari Surakarta, mengandung makna. Ya, mengandung makna ya semuanya kebahagiaan dan kesucian. Akan tercurah kepada keluarga Iya. sang calon bapak dan ibu meninggalnya. Baik, itu juga ada motif atau background dari gringsing. Gringsing ya. Jadi memang gringsing cenderung untuk kekuatan, kemudian kemakmuran, kejayaan, ngaten nggih, untuk manusia, ngaten nggih. Betul. Gringsing tidak sakit, tidak kering, ngaten nggih. Baik. Jadi itu tadi kan ada motif gringsingnya. Iya. Kalau seandainya punya selain dari itu tapi ada motif gringsingnya juga sudah cukup Sudah bagus. bisa. Iya. Artinya tidak harus Iya. plek sama, Iya. tetapi kemudian bisa mengadaptasi beberapa motif yang Iya. yang mirip, ngaten nggih, Iya. Bu Angling. Dan biasanya kain kopohan itu selain untuk menggendong ari-ari menuju ke tempat dilepasnya, itu juga untuk selimut kalau sedang sakit. Oh, iya, karena gringsing itu memang Iya. mengandung makna untuk menyemangati yang sakit untuk kemudian Betul. menjadi sehat gitu ya. Iya. Oh, oke. Baik, baik.
ini sangat istimewa karena mungkin kalau teman-teman semuanya yang cinta batik, khususnya untuk batik tulis bahkan batik kuno, kita akan merasakan sedemikian lembutnya background atau isen-isen dari batik-batik ini. Iya. Ini sebetulnya wirasat ya. Sido Tapi wirasat. sido wirasat Baik. ini ada apa namanya motif dari sido asih. Baik, jadi menikah Biasanya sido wirasat kan sido mukti, Iya. sido luhur, betul, ya toh? betul. Tapi ini ada sido asihnya. Baik, jadi ini sido wirasat yang kemudian dikombin dengan sido Sido asih. asih. Kita melihat ada truntumnya Masih juga. jarang-jarang ada ya. Nggih, nggih. Ini sejujurnya saya terus terang baru melihat ini Bu Angling. Menikah kalau misalnya kain-kain ini Bu Angling untuk dikenakan, tetapi kemudian susunan sido wirasatnya itu tidak seperti ini, tidak masalah nih Bu? Tidak masalah karena sebetulnya ini saya mengalami ketika kecil itu ibu kan di rumah mempunyai pembatik yang masih keluarga. Baik. Dia bawa dari Solo, kebetulan kami tinggal di Jakarta, dibawa dari Solo dan beliau membatik dan itu juga apa namanya membuat khusus batik-batik yang pada waktu itu sulit ya Sulit untuk dicari ya, di toko ngaten nggih. ya. Baik, baik. Dan kadang-kadang ibu juga membuat desain sendiri. Oh. Saya ingat ketika mau pernikahan Wak Tutut, Ibu Tin pesan kepada keluarga saya tersebut Nggih. dibuatkan yang semua sido jadi satu, sehingga ketika seorang ingin menikahkan anaknya atau untuk keperluan apa saja, untuk ritual itu masih tidak perlu membeli semua kain. Oh, misalnya ngaten, dirangkum. ya Nggih, dirangkum nggih, semuanya, jadinya nggak repot gitu ya. Dan itu apa ya, ngirit Nggih, nggih. karena Nggih. sido ini kan semua sudah ada di sini. Baik, sido Jadi, mulya, sido iya. mukti, sido derajat, Luhur, nggih, sido sido luhur. iya. Tapi secara filosofi Jawanya mboten tidak masalah ya Bu Angling? Tidak masalah, Oh, karena itu betul. semua mengandung doa dan merupakan pengembangan juga. Doa baik, nggih, Iya, tetap doa pengembangan baik. juga seperti misalnya saya sebagai pencinta itu pencinta budaya ya, Nggih. tidak usah membuat atau memiliki semua kain tersebut baik. gitu ya, tetapi Baik. dengan satu kain saja sudah bisa untuk segala macam acara. Baik, nah, ini kita dapat satu tips lagi kawan-kawan semuanya, bahwa motif-motif batik pertama terutama kalau kita ngejar kualitasnya, kemudian tetapi kita ingin menjadikan itu dalam satu lembar batik, ternyata Gusti Angling Kusumo sendiri mengkonfirmasi itu tidak masalah. Jadi membutuhkan sebuah kreativitas, tidak menyalahi aturan, tetapi tetap sisi-sisi keindahannya itu tetap diperhatikan. Iya, Terus, iya, nggih? iya. Baik, baik. Jadi kemudian ada sido mukti, sido mulya, sido luhur, seperti di belakang kita ini. Iya. Itu adalah kayak semacam rangkaian atau summary dari beberapa motif yang baik, bisa digabungkan menjadi satu. Baik, matur nuwun. Kita beralih kepada motif batik selanjutnya. Ini semua masih dalam rangkaian batik-batik yang dikenakan saat kelahiran, Ya, Bu Angling. saya di sini ingin menyampaikan bahwa untuk melestarikan budaya, Nggih. seseorang itu tidak harus mempunyai batik sesuai dengan pakem yang begitu banyak, Oh. misalnya. Tetapi cukup mempunyai motif-motif yang Motif andalan. memang andalan gitu ya. Nggih, Jadi di nggih. sini nanti kita lihat ada yang lain seperti sido asih ya. Nah, menikah Nah, ini sido sido asih. asih. Baik. Sido Sido asih. asih gaya Surakarta, Iya. teman-teman Eh, semuanya. ini biasanya juga untuk pengantin. Baik. selain Mungkin juga- bisa di zoom. Nah, Ya, selain juga untuk maknanya kan sudah jelas sido asih. baik. Jadi untuk Cinta memberi kasih. cinta kasih kepada
keluarga, kepada anak-anak, kepada pasangan. Nggih. dan kepada orang tua, yaitu seperti ini. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga memperlihatkan bahwa itu ada sulur-suluran dan sebagainya, itu ikatan dari persaudaraan, persahabatan, Kasih sayang dan Baik, sebagainya. baik. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah motif Sido Asih versi Surakarta, di mana mempunyai makna yang sangat dalam, sebuah ikatan kasih sayang baik bersama orang tua, pasangan, anak maupun kerabat yang lainnya. Semuanya tumpah jadi satu, menyatu dalam satu lembar kain batik. Dan ini kita sekarang membahasnya dalam ritual kelahiran, tetapi seperti disampaikan oleh Ibu Angling bahwa kita itu kalau mencintai batik tidak harus memiliki semuanya, tetapi kita disarankan punya beberapa lembar andalan, lembaran sebuah batik yang katakanlah disimpan baik-baik, yang dipersiapkan baik-baik, tetapi tidak harus dengan kuantiti yang berlebih. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke kain batik selanjutnya. Jadi kalau di Solo, terutama adalah di Mangkunegaran, itu kain yang motif Parangkusumo. Ini Parangkusumo atau parang rusak, Bang? Ya. Ya, ini Parangkusumo. Baik. Jadi Parangkusumo itu bisa juga untuk kopohan, bisa untuk gendongan juga bisa, kan? Tadi sebagaimana saya sampaikan, semua jenis parang, jenis kawung, itu juga bisa untuk kopohan, untuk gendongan, untuk emban-emban gitu. Itu sebetulnya hampir sama. Cuma kalau yang tadi ada yang khusus dengan kidung tadi, memang tidak bisa dibuat emban-emban. Atau karena apa? Karena itu sangat berharga sekali. Kalau emban-emban itu kan dipakai tiap hari. Jadi kan nanti rusak, sayang sekali. Betul. Jadi itu hanya untuk ritual pada waktu kelahiran, membawa ari-ari, dan kemudian nanti untuk selimut kalau sedang sakit. Baik. Jadi istimewa yang kemudian akan dikeluarkan. Baik. Tetapi kemudian yang motif parang ini relatif untuk bisa lebih ke daily kebutuhan untuk sehari-hari sakitnya. Dan Parangkusumo ini biasanya menjadi kain andalan juga di Mangkunegaran, karena memang ciri khas dari para bangsawan di Mangkunegaran itu Parangkusumo. Kita lihat foto-foto dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro, ya, lebih banyak memakai kain ini. Bahkan Pak Gusti Mangkunegoro, Pak Santoso Dullah itu juga membuat Parangkusumo dengan berbagai ukuran untuk disampaikan atau diberikan kepada Ibu Megawati, karena memang istimewanya dari Parangkusumo ini. Baik. Jadi kusumo itu bunga kan? Parangkusumo yang parang yang kemudian dimix atau dikombin dengan motif-motif bunga kan ini. Kalau maknanya pun juga kurang. Nah, seperti yang kalau kita ketahui di batik Jogja kan parang masuk dalam kategori awisan, batik yang terlarang kan. Apabila diadaptasi oleh kawan-kawan di luar keraton, apakah memungkinkan, Bu Angling? Jadi kalau yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa yang saya jelaskan adalah bagaimana motif-motif batik itu dipakai di kalangan keraton Surakarta, Mangkunegaran maupun di kalangan masyarakat biasa. Tetapi di masyarakat biasa bahkan karena dengan pengembangan itu, dengan mengambil pakem dari kain larangan, tapi ingin memakai sehingga membuat desain baru bahkan lebih bagus. Kadang-kadang dari keluarga lawean atau keluarga saudagar-saudagar itu
Batik Sudagaran lebih katanya. bagus, ya, lebih indah gitu ya, karena Iya. apa ya, di Ya, stilisasi, stilisasinya kemudian berusaha untuk tidak sama. betul, ya, tapi malah jadi lebih bagus. Iya, iya, Ya. iya. Baik. Begitu juga dengan aksesori itu ya, dari kalangan Sudagaran itu biasanya jauh lebih bagus, tapi memang lebih antik yang dari keraton. Baik. Jadi kita punya macam-macam keistimewaan, Iya. macam-macam sudut pandang bahwa secara estetika mungkin lebih indah, tetapi value atau maknanya yang tidak kalah penting juga Iya. pasti keraton yang punya. Ya, baik, baik, matur nuwun. Kalau kita berbicara gaya Surakarta kan seperti Jogja juga kan ada versi Keraton Kasunanan maupun Keraton Mangkunegaran, Bu Angling. Apakah kemudian itu batik juga spesifik sangat berbeda dalam ritualnya atau sebenarnya ya simple, tidak terlalu mencolok berbeda atau bagaimana Bu Angling? Ya dari masa ke masa itu sebetulnya banyak yang mungkin belum belum paham juga mengenai bedanya batik Mataram kuno ya, dengan Mataram zaman Sultan Agung, kemudian dengan setelah perjanjian Giyanti menjadi gaya Surakarta dan Yogyakarta. Nah, Baik. itu kan sehingga kita lihat bahwa yang ciptaan Sultan Agung itu dipakai juga oleh Sinuhun Pakubuwono untuk pakaian kebesarannya, Pada ritual kerajaan ya, pakaian resminya. Betul. Kemudian juga dipakai oleh Sultan dari Yogyakarta Hadiningrat. Ya. Nah itu kelihatan bahwa parang barongnya itu sama-sama dikenakan, karena itu adalah desain dari Sultan Agung sebagai pepunden ataupun sebagai leluhur dari kedua keraton tersebut. Gitu. Baik, baik. Jadi artinya secara garis besar pun tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Cuma memang perkembangannya lebih bagus, lebih dinamis yang Surakarta daripada yang Jogja, karena Jogja itu mempunyai pakem sendiri yang sulit ditiru maupun dikutak-atik. Iya. Baik. Kalau di Solo itu, kalau seperti di Jawa Barat itu kan orang Sunda atau orang Priangan itu lebih pesisiran, bergaya yang lebih dinamis, lebih dinamis dan lebih banyak kreasi, melakukan inovasi, adaptasi. Baik. Jadi seperti kita juga biasa pahami kawan lawasan semuanya, baik juga para pecinta batik di Sekar Jagad, kita mempelajari batik versi Jogja maupun versi Surakarta adalah dalam rangka memperkaya khasanah kosakata atau pengetahuan kita. Kemudian perbedaan itu tidak menjadi sesuatu agenda kita yang paling utama, tetapi adalah lebih memperkayanya. Kita jadi paham versi Jogja maupun versi Solo, keduanya sama-sama dari leluhur yang sama di Mataram, dan kita memahami seperti biasanya Solo memang cenderung lebih edipeni, lebih cantik, lebih luas, kemudian lebih modern. Kemudian Jogja lebih rigid dan pakem, karena memang dalam sejarahnya memang Jogja lebih kepada hal-hal yang sifatnya kesatria dalam perjuangannya keraton tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bu Angling? Kita lihat bahwa kadang orang yang tidak mengerti, kok Sidomukti kok seperti itu gitu. Jadi memang ada Sidomukti nama yang sama, Sidomukti Jogja dan Sidomukti Solo beda. Sido Asih Solo dan Jogja sudah berbeda. Betul. Nah, jadi seperti nama-nama Hangabei, Mangkubumi itu kan di Jogja juga ada, di Solo juga ada. Jadi seperti Gusti Kanjeng Ratu Mas misalnya ya, di Solo ada, di Jogja juga ada.
Jadi Baik. nama-nama itu pun juga seperti kain-kain itu motifnya hampir sama namanya, tetapi tidak sama apa ya? Aplikasinya. Iya. Baik, baik. Jadi ini sudah masuk ke dalam hal yang sifatnya detail. Ngaten nggih? Baik, baik. Jadi kawan lawasan semua, kita akan kembali lagi melihat langsung bagaimana motif-motif gaya Surakarta. Baik, ini adalah parang godong. Kawan lawasan, saya sering melihat batik kuno, tetapi ini termasuk salah satu batik yang jarang saya lihat juga. Ini parang godong versi Surakarta. Iya. Yang menjadi ciri khas biasanya apa, Bu Angling, kalau kain-kain gaya Surakarta ini? Babarannya ya, Oh, ngaten, pewarnaannya. pewarnaannya. Jadi yang populer itu babaran kanjengan. Ya. Baik. Babaran kanjengan itu babarannya wantek ya, wantek Kontek dan itu tegas, kuat ngaten nggih. kuat dan apa ya, apa Tahan lama. tidak hanya tahan lama tapi Cetar. anggun. Oh, Iya. anggun. Baik, Anggun baik. dan memang berbeda, sogannya itu berbeda. Sogannya khas. Sogannya khas. Baik, ya. baik, baik. Sehingga kelihatan kalau bahkan di kalangan masyarakat Nggih. disebutnya, makanya disebutnya nyamping kanjengan gitu ya, Baik. atau babaran kanjengan. Nggih. Itu karena yang kagungan tuh cuma kanjeng-kanjeng gitu biasanya ya. Oh, oke, oke, Karena oke. Baik. apa istilahnya biasanya dipakai para bangsawan gitu, Nggih, sehingga demikian indahnya. Baik, baik. Dan kemudian memang babaran latar cemeng juga ada, babaran latar yang Peta, bledak ingkang yang juga putih ada, bledak. Nggih, tapi nggih. tetap berbeda dengan Yogyakarta. Dan Baik. nuansanya memang berbeda. Nggih. Kalau Jogja biasanya cenderung kita akan melihat putihnya tuh putih yang Dan sangat kebanyakan putih. geometris ya Jogja Baik. itu. Nggih, Kalau di nggih. Solo banyak sulur-suluran, ukel, Baik, baik. kemudian apa namanya, Lung-lungan sesuatu yang sifatnya lung, lebih ya. dinamis. Iya. Nggih, nggih. Tetapi kemudian di Surakarta akan menggunakan garis-garis yang geometris yang berulang, yang Iya. simetris. Baik, baik. Menika digunakan pada ritual masih kelahiran? Tidak. Ini biasanya untuk remaja kalau akan misalnya seperti untuk busana pinjungan. Pinjungan itu apa, Bu Angling? Pinjungan itu adalah busana yang dipakai oleh remaja putri. Baik, Nanti baik. kita akan melihat juga ya di dalam peragaan. Memang cara memakainya juga berbeda. Sedangkan yang ingin saya sampaikan sebetulnya bagaimana ketika anak-anak kecil justru pada para desainer zaman dulu itu anak-anak kecil memakai kain tidak seperti orang dewasa. Kalau sekarang kita melihat kan anak-anak kecil dipakaikan sehingga nggak bisa jalan gitu ya. Oke. Tapi kalau ada drapery kain yang dililitkan Yang dengan dikondisikan bagaimana supaya anak itu tetap tetap nyaman. bisa manjat pohon, bisa main-main, dan di sini di pinggangnya itu bisa diselipkan permen-permen, Oke. bola Baik. bekel gitu ya, Baik, baik. sehingga itu membuat anak merasa bebas, tetapi tetap mau memakai memakai kain tradisi, panjang. ya. Baik, baik. Baik, kawan lawasan semuanya, kita akan langsung melihat bagaimana batik ini dikenakan atau dipakai oleh peraga yang memang anak kecil, karena memang ritual ini melibatkan model yang kecil ya Bu Angling ya. Bagaimana batik-batik itu juga disiapkan, motifnya juga kecil, dan seperti yang disampaikan oleh Bu Angling Kusumo tadi bahwa cara dikenakannya pun juga membuat anak-anak itu tetap nyaman. Langsung kita saksikan saja supaya bisa lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, ini untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun Yeah. biasanya dikenakan drapery ya, kainnya itu dililitkan
secara sabuk wolo. Baik, Sabuk sabuk wolo itu wolo. yang di pinggang atau di perutnya nih kan, Nggih? Iya, bukan. Kalau sabuk wolo itu keseluruhannya, tetapi sabuknya itulah yang dililitkan. Dililitkan. Dan bagian yang istilah Jawanya ngelembreh ya, Nggih. itu di sebelah kanan itu wolonya. Oke. Nah, baik. Mungkin bisa lebih dekat Mas Ya, kamera, itu nggih. Baik. wolonya, kemudian dililitkan kainnya sisa daripada Nggih. yang sudah diwolo tadi. Kemudian kalau ini untuk sehari-hari tidak memakai aksesori, biasanya Baik. hanya memakai cunduk jungkat yang di atas kepala itu, Pak. Yang 3 mentul-mentul itu, nggih. Bukan yang 3, Oh, yang jungkat yang di jungkat, ya. pas rambutnya nih kan, nggih. Baik, disebutnya cunduk jungkat. Baik. Kebanyakan di umum atau di dalam persewaan disebutnya kan sirkam ya. Sirkam. Padahal sirkam itu bahasa Belanda, tapi bukan seperti ini. Kalau ini adalah nama aslinya tuh cunduk jungkat. Nah, Baik. kemudian perhiasan itu juga bisa dipakai, bisa tidak. Baik. Ya, kemudian kalau sedang bermain-main itu tidak memakai Aksesoris perhiasan, perhiasan. ya. Baik. Tetapi ini juga bulu-bulunya disesuaikan dengan Warna warna kembennya ya. itu, nggih. Baik. Ini baik. untuk acara-acara khusus. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kain ini harusnya anak-anak memang memakai sabuk wolo ini karena bisa untuk naik pohon, untuk manjat-manjat, untuk main-main, dan sabuk yang dililitkan itu bisa diselipkan Permen. permen atau uang atau Baik. Istilahnya bola saku bekel buat mereka, ya. nggih. Baik, baik. Jadi untuk bermain-main, untuk bersila, untuk duduk di bawah juga untuk tetap santai, beraktivitas iya. masih nyaman Iya. dengan baik. Tetapi untuk ritual pada upacara, apakah ini masuk ke dalam busana yang dikenakan ketika mereka melakukan upacara tetesan atau Iya. segala macam? Oh, Biasanya ngaten. untuk tetesan juga, dan Iya. motifnya itu tidak harus motif yang ini seperti ini kan memang istilahnya kain motif keraton ya, yang Baik. parang Spesifik, keliti nggih, ini. parang keliti, Tapi kalau di luar sana mau Nggih. pakai ini juga boleh, mau memakai semua jenis motif Motif kain, batik, nggih. asal bentuknya atau ukurannya kecil-kecil. Baik. Itu untuk anak-anak. Baik, Saya baik. kira itu, jadi tidak harus pakem seperti di keraton. Baik, jadi mohon maaf saya agak ulangi sedikit. Tetesan ini Kak, ritual yang bagaimana, Bu Angling? Tetesan Mungkin itu teman-teman- adalah sunat untuk anak perempuan. Baik, nggih. Jadi Iya. kawan Jadi lawasan kotoran-kotoran itu juga dibuang di dalam sebuah ritual tetes ya, upacara seperti- ala Jawa, nggih. iya. Baik, baik. Dan ini adalah busana, cara pemakaiannya maupun motif-motif yang Iya. direkomendasikan. Dan Baik. anak-anak juga tidak harus disanggul ya. Kalau Iya. rambutnya panjang bisa dikepang, bisa balik dibalik. dikuncir, boleh dimuter, Bisa anak cantik, bisa menghadap- Adek, muter, balik balik sana. embannya Nah. sutra mbane. Nggih. Baik, baik. Jadi Iya. ini ya tidak disanggul sehingga mereka masih terasa nyaman di Masih, kepala iya. karena bukan disasak seperti orang dewasa. Iya. Baik, baik, baik. Nggih, Iya. nggih. Saya kira itu. Ya. Baik. Kemudian model yang selanjutnya, Ini namanya pinjung kencong. Ya. Pinjung kencong ini juga rambutnya sudah mulai disanggul, baik. tetapi juga kain motifnya meskipun parang juga yang kecil-kecil, Baik. Jadi ini sudah usia lebih sudah lebih. atas dari yang Iya. tadi, maka kemudian rambutnya sudah bisa disanggul. Ya, nyata. biasanya ini dipakai untuk kalau mau siraman untuk Tarapan. harapan. Baik. Anak mulai menerima menstruasi yang pertama, Iya. Bu Angling ya. Baik, baik. Jadi kawan lawasan semuanya, Bapak Ibu pecinta batik di Sekar Jagad, teman-teman pecinta batik dimanapun berada,
dua model ini adalah model-model yang relatif masih muda, tetapi kemudian bagaimana cara atau adat gaya Surakarta ini sangat menyesuaikan sehingga ritual Jawanya masih dapat, kenyamanan anaknya pun masih tetap bisa tetap dapat. Kalau misalnya zaman sekarang mungkin kita bisa kadang-kadang kita lihat mereka harus mengenakan motif-motif dewasa atau pakai kain yang dilipat atau dikenakan yang sulit jalan karena ternyata ada tipsnya katanya. Ternyata untuk anak-anak pun juga punya versi lain. Kalau yang ini dia sudah relatif mengenakan cara jarit seperti ala dewasa nih Bu Angling. Ya, tapi juga masih lebih longgar. Baik, Dan ini kalau Nini Emban ini, kalau memakai parang barong, itu memperlihatkan bahwa yang diasuh itu bukan anak sembarangan. Leres. Sama seperti yang di Jogja kemarin. Karena semakin besar ukuran parang semakin menunjukkan status. Oke, baik. Dan di Solo pun juga sama, Surakarta juga sama. Baik. Jadi Bu Sutra ini bisa pakai selendang motif parang barong itu sudah dengan. Sebetulnya bukan selendang ya, itu kain untuk kemban. Sebenarnya untuk gendong ya. Nah, sebentar muter ke belakang sayang, mau lihat sanggulnya. Nah, jadi ini sudah disanggul. Kalau tadi adiknya hanya dikepang, karena secara usia mungkin relatif lebih besar. Dan ini untuk ritual tarapan. Biasanya kelihatan besar itu karena diisi dengan pandan. Tapi ini biasanya untuk acara-acara tertentu saja, tidak untuk sehari-hari. Ngaten. Lajeng kalau misalnya diadaptasi oleh katakanlah kalangan biasa yang di luar tembok keraton, apakah ada beberapa catatan khusus Bu Angling atau tidak masalah? Bisa langsung diadaptasi atau motifnya harus menyesuaikan? Kalau motif itu tidak kalau di luar ya. Kalau di luar tidak harus seperti ini, tetapi intinya bahwa motif yang lebih kecil-kecil itu lebih diutamakan, direkomendasikan karena menyesuaikan ukuran anak juga ya. Baik. Matur nuwun. Jadi ini untuk tarapan, sekali lagi untuk ritual tarapan. Ketika anak wanita atau putri mulai pertama kali mendapatkan masa haid. Mbak Elo, anak-anak yang sudah mulai akan haid itu biasanya sudah dipakaikan seperti ini. Jadi dia harus dipelajari pelajaran etika. Etika itu artinya dia tidak boleh lagi lari-lari seperti anak-anak. Jadi dia harus memakai kainnya kan hampir seperti yang orang dewasa. Karena dia sudah mulai dibatasi untuk belajarnya. Untuk belajar sopan santun, tata tertib, kebersihan katanya. Duduk juga kalau anak perempuan tidak boleh megagah gitu ya. Jadi memang harus sepertinya seperti diserimpung ya, diajari untuk supaya rapi, jalan juga pelan-pelan ya, tidak berlari ya, step by stepnya dari kecil diajari sampai bisa menjadi orang wanita dewasa yang siap memasuki masa dewasa. Betul. Baik. Matur nuwun, ini udah sangat membantu dan sangat kaya dengan pengetahuan. Baik. Nah, kawan lawasan semuanya, itu tadi adalah rangkaian batik-batik gaya Surakarta maupun cara-cara ketika dikenakan oleh model yang masih anak-anak, karena memang kita sekarang ini bahasan batiknya adalah bahasan batik ritual atau daur hidup yang ketika sejak dalam kandungan sampai anak menuju masa dewasa. Jadi mempersiapkan menjadi dewasa. Jadi relatif masih anak-anak. Terus ya Bu Angling ya. Jadi itu tadi sekitar 7 rangkaian motif batik yang bisa dikatakan spesial karena memang ini kita mendapatkan kita mendapatkan kesempatan dari Bunda Gusti Angling Kusuma untuk bisa melihat motif-motif yang dari Keraton ala Surakarta.
Baik, tapi ternyata dalam ritual ini, baik dari 7 bulanan, kelahiran, tetesan, kemudian tarapan, dan nanti akan ditutup supitan, ternyata juga ada yang namanya lurik. Terus nih Bu Angling ya. Lurik itu semacam bahan tenun yang nanti Bu Angling akan menjelaskan filosofinya, kemudian perbedaannya, kenapa juga lurik dilibatkan dalam ritual Jawa. Nah, sekalian untuk melihatnya, kita akan coba dengarkan dulu prolognya atau narasinya, bagaimana kemudian kok dalam ritual Jawa itu mengenakan lurik juga, Bu Angling. Monggo. Di dalam kehidupan, apalagi tiap langkah menuju kedewasaan, itu bagi orang Jawa diperingati, ditandai dengan suatu ritual. Tetapi yang penting adalah jangan dilupakan bahwa juga diperkenalkan kepada tidak hanya batik yang adiluhung, tetapi juga dikenalkan dengan suatu hasil karya rakyat. Hasil karya rakyat ini tenun. Tenun itu terbuat dari benang-benang yang dibuat dari kapas, ya, yang diuntai kemudian ditenun satu persatu. Itu kan memerlukan ketelitian, ketekunan, dan biasanya dikerjakan oleh rakyat pada umumnya, oleh kalangan biasa, tidak sehingga itu juga dihargai oleh keraton, juga dihargai oleh para sesepuh, ya, dengan memasukkan nilai-nilai itu untuk memperlihatkan bahwa kesederhanaan itu penting di dalam kehidupan untuk mengimbangi apa yang tadi disebut sesuatu yang luar biasa, yang adiluhung, tetapi juga tidak boleh melupakan aslinya, ya, sebetulnya tadinya bagaimana. Jadi setiap acara siraman, baik siraman tingkep atau 7 bulan, setiap siraman pengantin dan sebagainya, itu selalu memakai materi ditandai, ditandai dengan lurik, dan yang kalau di dalam apa ya namanya, masih filosofi Cina itu ada yin dan yang. Dan kalau di kita itu kan hitam dan putih seperti bangun tulak. Jadi untuk siraman itu dipakai bangun tulak, dan juga dipakai motif-motif lurik, seperti dari lurik seperti yang Sekanda dan lihat, sebagainya. Ya. Baik. Jadi kemudian kita langsung saja menuju kain-kainnya, ya. Baik. Nah, untuk yang akan kita perlihatkan, apakah kemudian lurik meninggal ini yang tumbar pecah itu, ya? Yang biasa. Kawan sama. Ini jadi adalah di Jogja dan Solo sama. Baik. Ya. Ini biasanya dikenakan pada ritual kelahiran, Bu Angling? Pada ritual 7 bulan dulu. 7 bulan, jadi 7 bulan itu kemudian dipakai. Bisa agak di close, Mas? Didekatkan. Warnanya memang harus selalu hitam putih, ya, Bu Angling? Iya, ini kan juga tolak balap. Baik. Kemudian biasanya dipakai ketika terakhir pantas-pantas itu. Acara pantas-pantas, ya. Jadi kan berganti busana 7 kali. Dan yang ke-7 itu memakai ini. Jadi tumbar pecah. Iya. Ini adalah untuk kainnya, iya. Kemudian ada semekannya juga, ya, yang memang khusus dipakai untuk upacara 7 bulan. Kita sedang siapkan, jadi kawan-kawan semuanya akan bisa simak juga bagaimana di Gaya Surakarta juga mengadaptasi tenun lurik. Tenun sebagai pencerminan balancing bahwa kain-kain batik yang istimewa, yang mungkin cenderung
lebih kepada image kemewahan, kemudian hal-hal yang sifatnya fashion maksimal lah ya, Iya. tapi juga diimbangi segala sesuatu yang sederhana tetapi melambangkan sebuah kerja keras atau ketekunan, kesabaran ketika memproduksi itunya. Iya. Oke, ini adalah ngaten. Ya, ini semekannya. Semekannya itu adalah Dan yang tapi jadi kemudian- dodotnya itu Iya, ya. dodot. Kemudian kan kalau sekarang ya masih pakai kebaya lagi. Baik. Nah, itu kan disesuaikan saja. Saya kira itu aja. Baik. Jadi tumbar pecah itu akan menjadi kain panjangnya Iya. yang di bawah, kemudian atasnya adalah kain di Ya, atasnya. semekan. Semekannya Iya. bisa juga dilapisi dengan masih kebaya Iya. atau kalau zaman dulu tanpa dilapisi Tanpa, kebaya. iya. Baik, baik. Ini masih dikenakan untuk ritual 7 bulanan. Dan pada zaman dahulu itu terjadi di keputren ya. Nggih. Sehingga kalau belak-belakan atau terbuka kelihatan dadanya itu kan isinya semua putri. Nggih. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Baik. Kenapa sekarang Kalau harus sekarang kan dilapisi kebaya? yang syuting juga pria. Nggih. Ya Baik. terpaksa jadi ya harus Dilapisi. dilapisi Baik. dengan kebaya dan sebagainya. Baik. Dan menikah tidak masalah apabila diadaptasi oleh kawan-kawan ketika di luar keraton, nggih. Oh, tidak Baik. ada masalah. Baik. Tidak ada masalah. Baik. Motifnya pun kurang lebih seperti ini ataukah untuk warna harus khusus seperti ini? Bu? Iya, warnanya tetap. Baik, karena hitam putih itu tadi Iya. cerminan yin and yang tadi itu. Nyi. Iya. Baik, kita lanjut ke kain yang selanjutnya. Jadi dalam ritual mulai 7 bulanan hingga anak mempersiapkan diri menjadi dewasa itu Bu Angling, Iya. relatif yang dilibatkan adalah tidak hanya batik saja katanya. Iya. Itu kan untuk apa ya, menggairahkan juga Ekonomi rakyat baik, ya. baik. Apa-apa yang dibuat oleh rakyat itu juga dipakai Juga di diadaptasi, juga dikenakan. Ini pada ritual apa Bu Angling dikenakannya? siraman. Jadi ketika duduk untuk disirami itu memakai kain bangun tulak seperti ini. Ya. Ini hanya untuk siraman saja. Ini jumputan Bu Angling. Bukan jumutan. Ini Tapi- batik yang memang dipersiapkan untuk Ada apa namanya? titik-titik. Oh, ini bukan jumputan, ini kok batik nih Bang ini. Bukan. Ya. Oh, warnanya harus hitam putih. Hitam putih, biasanya hitam putih. Karena memang Namanya bangun tulak. Karena itu tadi yin Menolak dan yang. bala nih. Iya, untuk tolak Iya. bala. Dan Baik, ini baik. ada semekan juga, ada ada apa? atasannya. Ada atasannya. Apakah ada sekarang? Ada. Baik. Nah, teman-teman, rasanya kita jadi gamblang, kita jadi paham. Ternyata seperti inilah ada Jawa mempersiapkan ritual dalam kehidupan, dalam daur kehidupan kita. Iya. Bahkan sampai masih 7 bulanan, masih di dalam kandungan pun kita memperingati itu semua sebagai sebuah ritual yang berisikan doa, berisikan ya. pelajaran-pelajaran maupun petuah-petuah baik. Ini adalah kombinasi antara kain panjang yang dikenakan di bawah dan Iya, atasnya. dan ya. atasnya ya. Dua-duanya sama-sama kain bangun tulak. Sama. Oke. Sama. Semekan yang atas namanya semekan Semekan. bangun tulak. Dan ini ternyata bukan jembutan, ini masih di batik. Iya. Baik. Warnanya pun hitam putih ya teman-teman, Iya. karena maknanya adalah itu tadi yin dan yang. Itu apa namanya? Termasuk yang di pinggirnya itu kan Titik-titik putih itu niku, nggih. di namanya tritik ya. Nggih. Tidak, bukan jemputan tapi Tritik jenis tritik. dengan canting yang seperti bukan canting dengan titik. di apa nih? Ya, hampir seperti jemputan tapi istilahnya tritik. Oh, ada. Iya. Tapi itu dibatik Bu Angling nggih. Ini dulu Ditelujur. didujur seperti didujur gitu. Kemudian dicelup hampir seperti jemputan, Warna. tetapi Baik. tidak dibatik, tetapi hampir seperti jemputan, hanya jenisnya jenis tritik saja. Baik, terima kasih. Apakah masih ada kain lagi Bu Angling yang Saya kemudian kira ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika kita melakukan apa ritual ya, ini? melakukan nggih. ritual di keraton, Oke. biasanya dipakai sebuah kain cinde. Oh. Cinde itu dipakai juga untuk anak-anak baik. ketika
untuk upacara besar biasanya, Nggih. dan yang memakai hanya putra-putri dalam. Artinya- Jadi putra-putri dari yang berkuasa, dalam hal ini ya raja atau sultan atau sunan ya. Baik. Artinya ini untuk ritual-ritual di luar tidak perlu ngaten nggih. Ini sebagai Tidak informasi perlu. aja pengetahuan Tapi bagaimana. ketika ingin memakai, sekarang ini sudah merdeka, boleh saja. Kalau di luar itu tidak ada masalah. Cuman Baik. kalau apa namanya, kan juga untuk show itu juga dipakai oleh Praga Modern, ya. iya. Jadi juga tidak ada masalah. Kita hanya mempelajari bagaimana dulu itu ada pakem-pakem, kemudian ada ritual-ritual, dan ada sesuatu acara atau upacara yang memakai apa ya, didesain dengan busana-busana tertentu dan juga motif-motif kain tertentu begitu. Baik. Bahkan menggunakan kain yang sifatnya import yang Iya. bukan produksi Dari Gujarat dulu, soalnya Nggih. dari Gujarat. Leres, Ya. leres. Nah, Dan ini sutra, Baik. sutra Cinde masih asli, masih sutra. Cinde. baik. Nah, ini dikenakan khusus untuk putra-putri dalam. Iya. Artinya ini hanya dikenakan di dalam keraton. Iya. Baik. Tetapi sekarang sudah diproduksi bukan sutra ya, Nggih. dengan kain rayon dan sebagainya. Nggih. Udah untuk segala macam, untuk dekor juga dan untuk sama seperti parang barong Baik. oleh Mas Iwan Tirta dibuat korden, dibuat spray gitu ya. Kalau di luar itu semua silahkan saja bagaimana para desainer itu mengadaptasi dari peninggalan-peninggalan atau Baik. karya-karya. Nggih. Sedangkan dalam ritual ini dikenakan pada upacara tarapan atau banyak upacara-upacara yang melibatkan Biasanya putra-putri dalamnya. untuk tarapan juga bisa untuk pinjungan tadi, pinjung kencong, bisa juga untuk sabuk wolo. Nggih. Iya. Baik, itu tadi kawan-kawan semuanya rangkaian motif kain batik maupun tenun lurik dan bahkan kain cinde sutra yang dikenakan pada ritual daur kehidupan, tetapi khusus untuk masih pada prosesi 7 bulanan, kemudian tetesan, tarapan, dan supitan. Semua kain-kain itu bisa diadaptasi kawan-kawan semuanya, tetapi kemudian tidak ada sebuah ikatan yang khusus harus seperti itu, menggunakan elemen-elemen atau motif-motif yang menyerupai, tidak masalah, ya Bang Ling. Baik, sebelum kita tutup, kita akan perlihatkan beberapa foto bagaimana kain-kain atau busana ini dahulu dikenakan oleh kerabat keraton. Jadi menjadi referensi kawan-kawan semua ketika akan menggunakan kain-kain ini dalam ritual, mulai dari proses 7 bulanan, kemudian tarapan maupun supitan. Silahkan kawan-kawan kamera. Nah, ini ada keterangan dari Bu Angling. Monggo. Ini juga yang sabuk wolo, anak kecil di depan, anak perempuan, ini biasanya dipakai untuk upacara adat ketika panggih ya, panggih pengantin di keraton, biasanya memakai kain dringin. Kain dringin itu adalah tenunan yang terbuat dari benang sutra. Jadi ternyata di negeri kita sejak dulu, bahkan sekarang sudah tidak ada lagi yang membuat tenunan semacam lurik tetapi dengan benang-benang sutra. Seperti ini, dan warnanya luar biasa indah-indahnya. Dan kita lihat bahwa sejak dulu memang sudah ada apa ya, bagaimana menggunakan ya, dengan menserasikan antara aksesori dengan ini, dengan apa namanya, bajunya. Baik. Dan ini slide selanjutnya adalah supitan nih, ya, hitanan untuk khusus putra dalam ya. Ya, kalau hitanan ini yang tengah ini sebelum siraman dan sebagainya, ini namanya cotan ya. Jadi sabuk wolo, tapi untuk anak-anak laki-laki namanya cotan.
ya. Dan itu bisa pakai baju dan tidak biasa anak-anak itu memakai belangkon itu tidak biasa. Memang Jadi kepalanya tanpa memang tidak hiasan. pakai Baik, Iya. baik. Dan kita lihat pun juga untuk motif-motifnya relatif masih kecil, jadi disesuaikan dengan ukuran Iya. anak. Nggih. Dan ini berikutnya Next slide, monggo Mas. Ya. Nggih. Ini juga sabuk polo, tetapi untuk anak gadis yang dadanya sudah berisi. Nggih, Nah, jadi itu, disesuaikan untuk temennya juga. Jadi memakai memakai mekak ya namanya, kain tersendiri yang dililitkan untuk menutupi dadanya. Bagian dada. Jadi kain kain batiknya sudah tidak sampai ke atas ke lagi. atas, nggih. Kalau tadi hanya menggunakan kain batik sampai Iya. atas, nggih. Baik, baik. Sehingga harus ditutup dengan mekak. Nggih. Ini Lanjut. ketika tarapan, Bu Angling. Iya, Baik. harapan juga bisa. Baik. Kemudian lanjut Next slide, Mas. itu Nggih. untuk. Nah ini juga tarapan tetapi sesudah siraman. Oke. Sesudah siraman biasanya memakai lebih resmi, namanya semekan kancing wingking. Jadi di sebelah, sayangnya tidak bisa dilihat dari belakang ya. Nggih. Jadi di belakangnya itu dilepas sehingga menjadi hiasan tertentu di bagian belakang dan ada brosnya di atas. Itu disebut semekan kancing wingking karena menguncinya atau mengancingnya itu di belakang bagian diberi bros. Baik. Kemudian Ya. selendang atau hijau itu khusus Iya. kerabat keraton ya? Ya, Oh, itu sebagai penanda apa, Bu? biasanya dompiong ya. Dompiong yang kita lihat sering kalau yang di Jogja Nggih. biasanya dibeli di negeri Belanda. Itu kacu ya namanya, kacu sapu tangan yang merah itu dengan tertentu dengan hiasan tertentu. Tetapi di Indonesia sekarang sudah, terutama di Jawa, sudah diproduksi di Jawa, tidak usah beli ke luar negeri ya. Tapi kalau di Solo ini diserasikan dengan busananya. Jadi untaian yang Menjuntai itu, nggih. itu ada dompiongnya. Dompiong itu adalah karena untuk anak-anak yang sudah seusia ini biasanya sudah mempunyai lemari sendiri. Dan itu selalu dibawa dan di dalam dompiong itu, perhiasan dompiong itu ada bermacam-macam alat yang mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas juga bahas ya. secara detail Tapi, gitu. iya. Oh, baik. Jadi sebenarnya itu mengandung makna sebagai salah satu aksesoris yang lebih private sifatnya ya, Iya, untuk anak iya. ini. Karena untuk pribadi itu, untuk pribadi. Baik. Kuncinya juga pribadi, kemudian untuk membersihkan telinga juga untuk pribadi, kemudian ada ya semacam untuk Make up-nya, Ya, perhiasan. untuk- Baik. Apakah ini juga memungkinkan atau juga relevan apabila dilakukan untuk di luar? Saya rasa ini Saya perlu kira juga. Enggak bagus, apa-apa. ya. Artinya untuk melestarikan budaya itu ya, Betul. apalagi kalau sekarang ini bagi orang-orang yang memang memiliki kesempatan, memiliki dana ya, kalau melestarikan busana lebih lebih baik lagi ya. Dan juga sekaligus melestarikan Betul, budaya ngatunya. iya. Baik. Lanjutnya, Selanjutnya, nah ini untuk Ya. anak-anak laki-laki yang tadi sebelum siraman itu juga memakai ini untuk supitan. oke. Gitu. Jadi hitanan ini untuk hitanan. anak-anak yang Jadi wolonya di sebelah kiri. Kalau Putri tadi wolonya di sebelah sebelah kanan. Ya. Baik. Kemudian bisa memakai baju juga, tetapi pada umumnya masih tidak memakai baju seperti ini dan tidak perlu memakai belangkon. Berikutnya lagi nanti ada ini dari depan dan dari belakang. Nggih. Dan biasanya rambutnya dikadal menek. Jadi memakai semacam bando Nggih. supaya rapi Oh. dari kulit penyu. Oh.
biasanya. Kebetulan saya Baik. tidak membawa Iya. seperti itu. Jadi disebut rambutnya di kadal menek. Baik, jadi yang memang terakhir ya. rangkaian aksesorisnya. Iya, yang terakhir ini adalah pakaian sunat sesudah siraman untuk resepsi, Oh, ya. baik. Untuk Jadi sudah di menggunakan atasnya semacam ada base cup-nya gitu ya Bu Ani, Keraton nggih? Solo, iya. Oke. Jadi tidak memakai kain, tetapi memakai Semacam rok gitu iya, nggih? iya, Oh. karena kan kalau dulu Iya, kan karena pakai dia sudah melakukan prosesi khitanan Iya. butuh yang lebih longgar Iya, kainnya betul. nggih. Baik, Iya. baik. dan ini ada rompinya dan ini biasanya ini ada putra-putra dalam Sinuwun Pakubuwono. Baik, baik. Wah, istimewa sekali. Apabila diadaptasi oleh kawan-kawan di luar keraton, jadi lebih kepada cara pemasangan kainnya saja ya Bu Angling ya, Iya, yang menyesuaikannya. iya, betul. Kemudian apakah base cup dan segala macamnya itu juga sakit ya melihat Boleh, dari boleh. dari foto-foto ini. Baik, matur nuwun sangat Bu Angling. Gusti Angling Kusumo, kawan-kawan semuanya, itu tadi adalah rangkaian batik daur kehidupan, batik dalam daur kehidupan manusia gaya Surakarta. Semoga ini memperkaya kita, memperkaya pengetahuan kita bagaimana budaya Jawa sudah dipersiapkan sejak dulu ya Bu Angling, Iya. penuh dengan makna, penuh dengan doa-doa baik. Sebelum saya tutup, saya akan sedikit memberikan resume bahwa ini tadi adalah batik-batik yang dipersiapkan sejak dalam kandungan, sejak dalam usia kandungan 7 bulan, kemudian memasuki masa anak-anak selanjutnya yaitu melakukan ritual tetesan. Tetesan adalah semacam ritual di mana kayak semacam khitanan tapi versi wanita kan ya. Itu membersihkan alat kelaminnya supaya mempersiapkan dan menyiapkan anak putri supaya lebih kemudian aware, lebih sadar bagaimana dia akan menginjak masa-masa dewasa hingga kemudian selanjutnya masuk ke dalam ritual tarapan. Untuk anak wanita disebut tarapan, kemudian anak laki-laki mereka akan memasuki ritual supitan atau biasa kita kenal dengan khitanan. Tadi hanya sekedar contoh 6 atau 7 motif batik yang teman-teman bisa pelajari, bisa diadaptasi. Tetapi kemudian yang menarik adalah ada catatan dari Ibu Bunda Gusti Angling Kusumo bahwa semua motif-motif batik ini bisa kawan-kawan produksi atau buat dengan cara hanya menyiapkan beberapa kain istimewa saja. Tidak perlu kita memiliki rangkaian kain yang sangat banyak katanya, tetapi kita cukup punya beberapa yang kita istimewakan, kita siapkan baik-baik dengan motif-motif mulai Sido Luhur, Sido Mukti, parang klitik maupun parang kusumo seperti yang tadi sudah dipersiapkan. Dan tidak lupa ada tenun lurik yang menjadi asosiasi atau menjadi pemikiran kita semua bahwa selain kain-kain dengan kualitas istimewa, tetapi kita juga harus mengadaptasi beberapa karya-karya dari pengrajin-pengrajin ataupun karya-karya dari rakyat kebanyakan, sehingga kita tidak hanya mengadaptasi sesuatu yang mewah-mewah saja, tetapi kita juga peduli dengan segala sesuatu yang diproduksi dengan cara keteguhan, kesabaran maupun cara-cara rakyat biasa, sehingga kita balance, kita menjadi seimbang hidupnya. Kira-kira itu semuanya kawan lawasan, Bapak dan Ibu pecinta batik di Sekarjagat dan dimanapun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak lupa kami mengucapkan matur nuwun, terima kasih banyak kepada Ibu Gusti Angling Kusumo. Semoga semua yang kita bahas tadi bermanfaat, menambah wawasan kita tentang batik-batik Jawa khususnya gaya Surakarta. Akhir kata, saya akan tutup. Jangan lupa kita akan masih punya beberapa episode lagi membahas tentang batik-batik gaya Surakarta.
baik dalam ritual pernikahan maupun ritual kematian. Tetap ikuti Instagram Lawasan Batik maupun Sekar Jagad, semuanya akan kita simak dan kita diskusikan bersama. Terima kasih, matur nuwun Bu Angling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.